dampak sebuah perselingkuhan dalam kehidupan anak-anak. Bersama saya Paulus Wiratno dalam acara Making Life Better. Saudara pendengar, kita mendengar baik dari radio, televisi maupun dari surat kabar yang sering kita baca bahwa akhir-akhir ini perselingkuhan itu begitu merebak kemana-mana. Artinya tingkat perselingkuhan yang terjadi itu meningkat dari tahun ke tahun. Dan kita tidak pernah menyadari bahwa perselingkuhan itu punya dampak yang juga negatif terhadap anak-anak kita. Oleh karena itu sebagai orang tua kita perlu melindungi hubungan kita dari bahaya perselingkuhan sehingga anak-anak tidak menjadi korban yang akhirnya membawa luka dan membawa kepahitan. Ibu Ayu, selamat datang di studio. Ibu yang sudah punya pengalaman bagaimana ditinggal selingkuh dan bagaimana mengantisipasi semua yang terjadi akibat selingkuh. Saya yakin Ibu menyaksikan dampak daripada peristiwa itu terhadap anak-anak. Karena Ibu sudah punya 4 anak yang barangkali ada beberapa di antara mereka yang sudah ngerti apa yang sedang terjadi kira-kira. Bagaimana? Apakah anak-anak memang tahu apa yang sedang terjadi? Ya, waktu dulu pertama kali saya tahu suami saya selingkuh, memang saya tahu teori bahwa anak-anak tuh jangan tahu urusan orang tua dan sebagainya. Tapi saya nggak tahan hati saya nangisnya sama anak saya pertama kali, sama anak saya yang tertua. Saya bilang, keadaannya papamu gini. Kita berdoa ya, tapi ini mama ngomong ini bukan untuk kamu berpikir keras menjadi jelek dan sebagainya. Mama pengen punya teman karena mama butuh teman yang pertama kali yang masuk dalam pikiran mama untuk ngomong adalah kamu. Saya bilang, jangan sampai hal ini membebani pikiran kamu dan sekolah kamu jadi nggak benar dan sebagainya. Kamu berani sama papa, mama nggak mau seperti itu. Mama cuma butuh teman, saya bilang gitu aja. Pada waktu anak tahu bahwa ayahnya mengkhianati mamanya, reaksi apa yang ibu bisa amati yang terjadi dalam diri anak-anak ibu? Dia nangis waktu itu, nangis waktu itu. Saya bilang jangan sedih, udah mama kuat kok, percaya sama mama kuat, kamu nggak perlu sedih. Yang penting kamu, mama pingin kamu jadi sahabat mama untuk mama bisa ngomong apa aja, gitu. Jadi justru pada saat seperti itu, ibu menjadikan anak sebagai sahabat untuk curhat, ya? Karena sudah tidak tahu kemana lagi, dulu. Ya? Dan anak bisa mendengar itu. Bisa. Ya. Reaksi setelah itu bagaimana? Setelah mungkin peristiwa itu berlalu dan ibu bisa melepaskan kekesalan dan juga sudah bisa curhat. Bagaimana anak melihat ayahnya atau papanya yang berselingkuh itu bagaimana? Di benak mereka sempat terucap enggak? Ya, sempat terucap ketika lagi saya waktu sempat berantem sama suami. Waktu sempat juga suami saya pergi berapa hari dari rumah karena dia nggak mau saya interogasi. Dia bilang saya interogasi, waktu saya dibilang cerewet dan sebagainya, akhirnya dia pergi. Anak saya jawab santai aja gini, komentar gini, "Mah, nggak usah dipikirin, ngapain mikirin orang mengong seperti itu?" Oh, begitu ya. Ngapain mikirin orang gila seperti itu? Paling 3 hari juga pulang. Katanya gitu. Gitu ya. Saya sampai terkejut juga loh, kok anak saya seperti itu gitu. Maksudnya dia bisa membuat saya tenang gitu loh. Udah tenang aja, orang sudah kayak gitu nggak usah dipikirin lah. Nah, gitu. Pada waktu ayahnya mendengar misalkan komentar-komentar seperti itu, marah enggak ayahnya? Nah ini anak saya tuh nggak pernah berani komentar depan papahnya. Dia jaga perasaan papahnya, tapi dia juga menghibur saya seperti itu. Saya melihat selama ini anak saya sih nggak terlalu kurang ajar sama papahnya. Tetapi kalau papahnya dilihat sudah keterlaluan, seperti setelah kejadian dia pergi, sempat papahnya pulang besoknya atau 2 harinya gitu, dia ngomongnya gini, "Papa, ngapain pulang, Pak?" Kirain lama, taunya baru 2 hari. Aku pikir 4 harian baru pulang, baru sehari udah pulang, digituin sama anak. Malah diledekin sama anaknya gitu ya. Nah, yang saya pengen mendengar sebetulnya, apakah ada niat dari bapak, dari ayahnya yang barangkali minta maaf kepada anak-anak karena telah melukai, telah mengkhianati mamanya? Belum kayaknya. Karena dia belum benar-benar 100% merasa salah. Kayaknya seperti begitu itu. Ya. Yang saya takutkan ialah dengan diam-diam anak-anak ini menyimpan sebuah kepahitan. Minimal, misalkan kalau ada seorang anak yang sudah mulai besar, mulai remaja, dan anak itu perempuan misalkan, kemudian anak itu di benaknya mulai membangun sebuah konsep, saya tidak mau menikah dengan pria semacam itu. Saya sebenarnya itu juga saya takutkan. Cuman saya sering ngomong sama mereka, "Kak, ini memang
bisa terjadi di mana aja, tapi nggak berarti lo untuk semua orang terjadinya sama seperti ini. Saya bilang, jadi dia senyum-senyum aja, nggak ini. Cuman sempet ada satu yang saya perhatiin, biasanya anak-anak saya ini nggak berani sama papahnya. Papahnya biasa otoriter sama anak-anak. Pokoknya A, B, C gitu. Nggak diberi keleluasan. Nah, suatu saat pernah di sekolah di mobil ada satu hal, anak saya yang pertama berani berontak, maksudnya berani melawan karena dia ditekan, dia merasa nggak salah, dia berani ngelawan. Itu aja yang saya lihat sih. Sebelumnya nggak pernah seperti itu. Ya, saya pikir pasti ada perasaan terluka yang dimiliki oleh anak-anak. Ada kasus yang lain, kapan hari ada seorang ibu yang dipukul oleh suaminya di hadapan anak-anak. Bukan hanya itu saja, ayahnya sendiri berselingkuh dengan pembantu di rumah. Akhirnya anak-anak itu sampai mengembangkan sebuah konsep, saya tidak mau menikah, saya takut nanti saya menikah dan mendapatkan seorang laki-laki seperti ayah saya. Mungkin ini juga menyebabkan anak-anak saya bisa netral, Pak. Karena dalam situasi perselingkuhan ini, hubungan saya dengan suami masih baik-baik aja kelihatannya. Saya masih sering dipeluk, saya masih bisa meluk suami saya. Jadi kita masih tidur bareng-bareng, masih peluk-pelukan gitu. Itu mungkin yang menetralisir perasaan-perasaan mereka. Mungkin loh Pak, tapi perasaannya emang kayak gitu deh. Kecuali kalau saya sama suami itu benar-benar menciptakan suasana yang bermusuhan, tegang gitu. Bermusuhan ya. Yang sangat penting sekali memang kesadaran yang perlu dibangun di dalam diri anak-anak bahwa orang bisa khilaf. Yang saya tidak ingin terjadi ialah ibu yang sakit hati menanamkan sakit hati kepada anak-anak untuk membenci ayahnya. Itu tidak boleh. Porsinya itu sudah terlalu berkelebihan gitu kan. Tidak boleh itu ditanamkan dalam diri anak-anak sehingga nanti anak-anak membenci bapaknya. Saya pikir itu tidak proporsional. Dibangun sebuah kesadaran, sebuah pengertian yang akhirnya anak-anak bisalah memaklumi. Sehingga suatu saat kalau ayahnya datang dan minta maaf, dia akan memaafkan. Jangan sampai nanti anak-anak ini besar membawa sakit hati. Karena sakit hati itu akan dibawa kemana-mana gitu. Saya juga berpikir seperti itu Pak, makanya saya nggak pernah menanamkan ke anak-anak untuk membenci bapaknya, nggak. Saya cuma cerita, saya minta dia jadi sahabat saya, gitu aja. Yang bahaya ialah kalau ibu misalkan dalam keadaan jengkel, ya kan? Misalkan dalam keadaan bertengkar, kemudian terlontar kalimat-kalimat yang menyudutkan suami atau kalimat-kalimat dalam keadaan marah kan orang bisa sumpah serapahnya keluar, kemudian didengar oleh anak-anak, itu yang bisa menimbulkan image atau kesan yang aduh ibu saya marah karena sudah dilukai, ini gara-gara bapak saya ini bapak saya ini dasarnya begitu. Yang ibu harus hati-hati, saya pikir di situ. Betul. Selama ini saya nggak pernah marah-marah, gimana ya? Saya marahnya selalu kebetulan pas anak-anak nggak di rumah. Tapi ada beberapa kali mereka tidur, saya pikir mereka tidur. Saya marah malam-malam. Ternyata paginya kita cerita-cerita, kita tahu kok mama marah. Jadi, loh kamu kan tidur? Enggak dengar, cuman kita pura-pura aja tidur. Itulah yang membuat kita harus waspada, harus hati-hati waktu marah. Karena anak-anak kita ini ternyata emang tidak seperti yang kita bayangkan gitu. Terus yang lucu, yang nomor satu, iya tuh kan mah, saya nih yang jadi ngasih pengertian ke mereka. Mama kan bisanya lagi berantem, aku yang ngomong sama adik-adik. Oh gitu. Ternyata yang gede, yang kita ajak curhat itu yang ngasih tahu adik-adiknya. Seperti itu. Oke, jadi saya bersyukur kalau anak-anak bisa memahami apa yang sedang terjadi dan tidak sampai memiliki dampak kepahitan atau penolakan terhadap ayahnya. Nah, sekarang yang sangat menentukan ialah ibu berbicara kepada ayah atau kepada ayah dari anak-anak ini. Karena di pandangan anak-anak, pasti anak-anak menangkap sesuatu yang salah. Alangkah indahnya kalau dengan kerendahan hati sang ayah bisa datang kepada anak-anak dan meminta maaf kepada mereka. Itu belum saya lakukan, Pak. Belum saya lakukan, tapi pasti kalau sudah memungkinkan, situasinya sudah semakin membaik. Ini kan baru beberapa minggu aja dia seperti itu, dan itu pun saya masih ragu, bener nggak dia benar-benar seperti, maksudnya benar-benar mau melupakan dan benar-benar bisa. Jadi saya belum mengarah ke sana, belum. Pertanyaan saya berikutnya ialah, apakah ada sebuah perbedaan tingkat hubungan sebelum terjadi perselingkuhan? Hubungan antara ayah dengan anak-anak. Sebelum terjadi dengan setelah terjadi perselingkuhan, apakah ada perubahan dalam hal
bagaimana ayah lebih dekat atau menjauh dengan anak-anak kira-kira? Di waktu sedang terjadi perselingkuhan itu ya jelas saja jauh dari anak-anak. Nggak pernah dekat sama anak-anak. Merasakan nggak itu bahwa kenapa ayah ya mulai jauh dari saya secara moral gitu, secara batin? Dia kan waktu emosi. Berselingkuh itu kan nggak pernah punya waktu buat kita, Pak. Waktu buat kita tuh Minggu sama Sabtu itu dia hilang terus ya untuk dipakai berselingkuh. Jadi mereka semua sama saya, mereka berpikir papa kok nggak pernah ya sama kita lagi, ya papa lagi sibuk, saya ngomongnya gitu aja. Coba menutupi supaya anak-anak ini papa lagi kerja gitu aja. Cuman nada saya mungkin ketahuan, nada kesel gitu. Iya. Jadi mereka juga tahu. Nah, apakah ada sebuah perbaikan dari sang ayah setelah dia sadar, setelah dia mengucapkan? Oh iya. Dia selalu ngajakin makan, pergi, jalan. Sekarang pun lagi pergi sama anak-anak ini. Dan dia laporan sama saya lagi pergi loh sama anak-anak. Oh iya. Jadi buat dia itu adalah sebuah perbaikan. Mungkin buat dia itu adalah yang dia mau menunjukkan perbaikan kepada ibu bahwa saya sudah tidak seperti dulu lagi. Saya pikir sudah selayaknya ibu mulai mempercayai apa yang dia ucapkan. Tidak usah dihantui oleh kekhawatiran, rasa takut. Dan suami itu kalau mulai dipercaya ibu, kepercayaan itu akan menolong sang suami. Iya, saya lagi melawan diri untuk itu, Pak. Lagi terus berusaha untuk percaya sama dia. Adapun hal-hal yang pengen saya omongin yang saya tidak suka dalam hati, saya tahan-tahan sekarang. Jadi saya pokoknya mau percaya sama dia. Cuman memang perlu proses. Saat ini kayaknya masih belum bisa benar-benar gitu. Iya. Karena saya juga melindungi perasaan saya, Pak. Saya takut kalau seandainya saya percaya sekali, ternyata saya digituin lagi saya down lagi seperti itu. Bu, ini hidup, Bu. Kadang-kadang kita dalam hidup ini kita harus siap-siap dengan 4 hal. Saya pernah mengucapkan itu, siap-siap untuk kehilangan. Apa yang kita pegang di dunia ini tidak ada yang kekal, semuanya fana. Ya kan? Suami yang kemarin mengatakan cinta kemudian berkhianat itu banyak juga. Sebaliknya istri yang begitu luar biasa tiap hari I love you, besok sudah dengan you yang lain kan gitu, ya kan? Yang kedua kita siap untuk disalah mengerti, dan yang ketiga bersiap-siap untuk dikhianati. Ini hidup. Oleh karena itu jangan takut membangun kembali kepercayaan. Yang saya khawatirkan ialah begini, kalau ibu selalu dihantui dengan perasaan curiga, perasaan ketakutan, akhirnya ibu sendiri tidak bisa membantu memulihkan perasaan sang suami. Bagi seorang suami dibutuhkan kepercayaan untuk dia betul-betul bisa pulih dan membangun kembali kehidupannya. Oleh karena itu, tolonglah berikanlah kepada dia kepercayaan untuk dia bangkit dari kegagalannya, sehingga yang untung juga ibu nantinya. Iya, Pak, saya belajar untuk sekarang mulai seperti itu. Karena semua yang saya lalui, saya belajar dari semua apa yang Bapak sampaikan di firman-firman Tuhan, memang itu banyak menolong. Saya selalu ngambil komitmen baru pada saat saya sudah putus asa. Minggu saya dengar khotbah lagi, saya minta ampun lagi, saya mulai baik lagi, seperti itu. Ya, memang ibarat gelas. Kalau udah pernah jatuh, itu pecah, bisa dilem kembali. Bisa lagi berfungsi untuk menampung air. Tetapi gelas itu tidak seperti semula. Masih bisa berfungsi, tetapi retakannya masih ada. Demikian juga dengan hubungan yang sudah retak. Bisa kembali dipulihkan, tetapi juga tidak semulus yang lalu, tidak sebaik yang lalu. Dan kita harus berani mengambil tanggung jawabnya. Yang penting fungsi keluarga itu masih terus bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Rumah tangga bisa dipulihkan, anak-anak bisa dipulihkan. Untuk menuntut seperti semula dibutuhkan waktu yang lama. Dan dengan pertolongan Tuhan pasti akan menolong kita. Amin. Terima kasih Ibu Ayu sudah bersedia untuk menyampaikan isi hatinya. Dan saya yakin pendengar kita sangat diberkati. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.